Halo para pemirsa Sekolah Birokrasi Channel yang saya hormati. Kali ini kita mencoba untuk membahas mengenai 6 langkah menciptakan budaya inovasi. Tentu pertanyaan yang penting untuk kita ajukan adalah mengapa budaya inovatif itu begitu penting? Nah, tentu kita bisa melihat bahwa ini semakin menjadi sebuah kebutuhan bagi organisasi disebabkan karena semakin dinamikanya kondisi lingkungan tidak hanya terjadi di sektor bisnis tetapi juga di sektor publik. Kalau di sektor bisnis mungkin ini sudah menjadi sebuah kebiasaan ya, atau menjadi sebuah kultur agar senantiasa perusahaan mereka tetap eksis dan mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan. Tetapi di sektor pemerintah ini nampaknya memang belakangan ini menjadi sebuah desakan karena secara tidak sadar masyarakat semakin cerdas, tahu akan tidak hanya kewajiban tetapi haknya mereka juga ingin peroleh lewat tentu pemerintah di mana mereka berada. Nah, beragamnya tuntutan masyarakat ini tentu menghendaki adanya tingkat responsivitas daripada birokrasi di pemerintahan untuk bisa mengakomodasi tuntutan-tuntutan tersebut, dan tentu ini tidak mudah berhubung karena hal itu kadang tidak merupakan sebuah tuntutan yang sifatnya repetitif tetapi kadang-kadang sangat baru. Karena itu organisasi kemudian harus mampu juga melakukan upaya-upaya penyesuaian melalui tentu penciptaan baik berupa layanan maupun produk atau jasa yang mereka butuhkan, dan tiada lain adalah menciptakan layanan maupun produk yang sifatnya baru atau seringkali kita sebut dengan inovatif. Nah, ini tentu pertanyaan pentingnya mengapa kemudian inovasi itu penting, dan yang terpenting saya kira adalah bagaimana inovasi itu bukan sebuah tindakan yang bersifat temporer tetapi berkelanjutan dan menjadi sebuah sistem, dan sistem itu alangkah baiknya kalau diikat oleh sebuah apa yang disebut dengan budaya inovatif di dalam birokrasi. Nah, ini yang saya kira menjadi penting untuk dipahami agar supaya organisasi atau birokrasi itu bisa terus merespon apa yang menjadi tuntutan daripada masyarakat. Nah, sebelumnya itu saya kira penting untuk kita memahami apa yang dimaksud dengan dimensi-dimensi dari budaya itu sendiri. Nah, ini tentu memang akan berbeda antara satu budaya birokrasi pemerintah dengan budaya birokrasi di pemerintahan yang lain. Nah, terutama itu bisa kita lihat bagaimana dari aspek kepemimpinan mereka gitu. Nah, jadi dimensi penting yang harus menjadi perhatian bagi seorang pimpinan di birokrasi pemerintah itu bahwa kepemimpinan itu harus fokus, tidak boleh arahnya mengenai bacaannya kepada masa depan itu tidak fokus gitu. Karena itu harus tertanam di dalam organisasi itu, di mana inovasi itu dipandang sebagai salah satunya cara untuk bisa keluar dari berbagai macam tentu himpitan dan tuntutan masyarakat terkait dengan kinerja di pemerintah, dan ini tentu harus mampu diwujudkan dalam bentuk inovasi-inovasi. Dan karena itu pemimpin harus fokus memperjuangkan munculnya ide-ide baru yang berasal dari para pegawainya, sehingga ini akan mampu menjawab segala macam tantangan, dan ini tentu harus dibarengi dengan bagaimana tindak lanjut dalam bentuk
strateginya, dan kemudian arah kebijakan organisasi, sehingga ide-ide tersebut bisa diwujudkan di dalam bentuk produk, jasa, atau mungkin layanan ya. Nah, dimensi lain saya kira untuk mendukung munculnya budaya organisasi ini adalah pentingnya adanya perasaan haus akan pengetahuan baru dan kemajuan. Karena kalau tidak, ini bisa menyebabkan organisasi atau birokrasi itu stagnan. Karena itu ini tentu harus menciptakan budaya disebut budaya pembelajar. Dan budaya pembelajar ini muncul ketika misalnya pimpinan itu adalah seorang yang gandrung dengan belajar, sehingga ada satu kesatuan emosional, dan organisasi itu akan memiliki nilai-nilai bahwa betapa pentingnya belajar. Dan untuk merespon kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, tentu tidak mungkin mempertahankan produk-produk yang lama. Karena itu produk-produk yang bersifat bisa menjawab tantangan saat ini maupun ke depan itu menjadi relevan untuk ditanamkan di dalam organisasi. Aspek penting saya kira ide-ide yang lahir dari bawahan itu kemudian harus bisa diakumulasi menjadi ide-ide organisasi. Dan karena itu, agar supaya ide-ide ini tidak terbuang percuma, maka organisasi harus memang melibatkan pegawai di dalam setiap proyek-proyek inovasi yang dibuat organisasi, agar supaya maksud dan tujuan daripada ide tersebut, selain individunya bisa melihat sejauh mana keberhasilan daripada ide tersebut, dan organisasi bisa memfasilitasi mereka sehingga inovasi tersebut bisa berwujud solusi bagi kebutuhan masyarakat. Nah, dimensi lain yang sangat penting adalah pentingnya kolaborasi. Kita tahu bahwa inovasi itu merupakan akumulasi dari pemikiran-pemikiran yang berbeda. Karena itu, mengakumulasi pemikiran berbeda ini tentu akan menghasilkan ide-ide baru, dan ide baru ini bisa berujung pada inovasi. Karena itu, jangan kemudian organisasi justru menjadi penghambat terjadinya kolaborasi. Dan ini di pemerintahan merupakan sesuatu yang sangat mahal. Karena itu harus dimulai dari pimpinan. Bagaimana pimpinan memberikan contoh dan memberikan arahan kepada setiap pegawai dan pejabat di bawahnya bahwa kolaborasi itu merupakan sebuah solusi, cara untuk memperkuat ide-ide dan inovasi yang akan kita buat. Dimensi lain saya kira adalah pentingnya desain organisasi. Jadi inovasi itu memerlukan memang sebuah struktur organisasi yang tidak terlalu tinggi atau bertele-tele, tetapi alangkah baiknya kalau struktur itu mempermudah proses terjadinya diseminasi gagasan ide-ide, lalu mendapatkan justifikasi dari pihak-pihak lain, sehingga organisasi yang sifatnya strukturnya datar itu flat itu merupakan sebuah kebutuhan, dan dibantu oleh tim-tim yang memang terdiri atas tim yang melaksanakan berbagai macam proyek, sehingga organisasinya tidak tentu cocok ketika mempertahankan struktur birokrasi yang ada saat ini kita masih gunakan. Dimensi lain yang tak kalah pentingnya adalah bahwa organisasi harus memberikan sebuah kebiasaan baru, bahwa setiap orang itu memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan ide-ide dan gagasan-gagasan baru. Yang terpenting bahwa ide dan gagasan itu tujuannya dalam memberikan solusi bagi berbagai persoalan-persoalan masyarakat yang timbul dan menjadi permintaan mereka untuk diselesaikan. Karena itu harus dibangun sikap egaliter, ya. Jadi semua orang sama. Itu hal penting yang saya kira penting untuk diperhatikan. Kemudian yang lain adalah pentingnya ditanamkan bahwa kita itu memiliki mentalitas yang pantang menyerah. Yang gagal itu merupakan sebuah keniscayaan, dan jangan dipandang bahwa kegagalan itu menyebabkan organisasi tidak mendukung lagi atau pimpinan tidak memberikan dukungan lagi kepada anggota-anggota organisasi yang
dipandang proyeknya gagal gitu. Justru itu bisa menjadi bagian penting sebagai bagian dari pembelajaran ya. Ini yang saya kira penting, 7 aspek mengenai dimensi-dimensi budaya inovasi itu. Nah, bagaimana langkah-langkah yang kita harus ciptakan dalam rangka untuk inovasi ini menjadi sebuah budaya? Tentu kalau kita lihat sekarang ini mungkin birokrasinya sama, pemerintahannya mungkin levelnya sama, tapi kemajuannya berbeda-beda. Nah, tentu ini terkait hal dengan nilai, keyakinan ya, dan perilaku-perilaku inovasi orang-orang yang ada di dalam birokrasi tersebut. Nah, karena itu beberapa langkah yang perlu kita ambil agar supaya budaya organisasi ini itu bisa tumbuh berkembang. Yang pertama adalah bahwa pimpinan harus mampu menetapkan arah dan akuntabilitas yang jelas. Jadi harus mampu mengkomunikasikan seperti apa arah inovasi-inovasi yang diciptakan itu dan untuk apa sebenarnya tujuannya. Nah, karena itu dengan area yang seperti ini maka organisasi berkewajiban untuk menyusun strategi, prioritas, dan tujuan di dalam menciptakan inovasi ini. Dan seperti kita ketahui bahwa dalam birokrasi itu akuntabilitas menjadi sesuatu yang mutlak. Karena itu bahwa apapun yang diciptakan dalam organisasi itu tujuannya dalam rangka untuk memberikan solusi terbaik bagi masyarakat dan itu bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Nah, yang kedua adalah untuk menumbuh kembangkan inovasi, maka memang organisasi harus bisa mendesain sebuah mekanisme baru yang memberikan otonomi yang lebih luas kepada pegawai untuk berkreasi. Kita tahu bahwa birokrasi itu tidak menghendaki adanya ide-ide yang justru dipandang akan menciptakan inefisiensi atau pemborosan. Bahkan budaya di birokrasi cenderung di dalam setiap pertemuan terlalu formal, lalu kemudian yang dipilih atau diambil jawabannya itu yang sesuai dengan selera pimpinan. Nah, dalam konteks inovasi tidak bisa begini, karena belum tentu ide-ide yang dipandang pada saat itu tidak bagus, itu di lain waktu tetap tidak bagus. Bisa saja itu menjadi solusi karena apa? Belum tentu ide-ide itu pada saat ini kita implementasikan tepat sasaran maupun tepat waktu. Bisa saja berbeda kondisi outcome-nya. Karena itu sepanjang kita masih menghargai berbagai macam ide-ide itu, maka itu menjadi persediaan kita, persediaan inovasi untuk di suatu saat ketika inovasi yang dihasilkan kurang bagus, maka masih ada bank inovasi atau bank ide-ide yang brilian untuk bisa menggantikan inovasi-inovasi yang kurang berhasil gitu. Nah, ini merupakan sebuah cara bagaimana karyawan atau pegawai itu diberi otonomi yang cukup luas untuk berkreasi. Langkah yang ketiga adalah bagaimana segera mungkin melakukan penyesuaian struktur birokrasi. Jadi debirokratisasi atau pengurangan struktur birokrasi itu menjadi sebuah keharusan agar supaya pertukaran ide antar unit maupun antar orang itu tidak terganggu oleh struktur yang terlalu panjang dan berbelit-belit. Karena itu hal ini bisa dibantu tentu dengan pemanfaatan teknologi informasi yang bisa mengurangi pemborosan waktu dan mungkin komunikasi atau berkolaborasi bisa saja lebih cepat karena difasilitasi oleh teknologi informasi. Langkah yang keempat adalah bagaimana organisasi mampu menyiapkan sebuah sistem yang mampu memfasilitasi tumbuh kembangnya inovasi. Ini menjadi penting. Nah, karena itu ide saya tidak cukup, tetapi harus memang organisasi bertindak sebagai fasilitator. Nah, itu yang disebut sebagai knowledge management ya. Jadi pengelolaan manajemen, karena organisasi itu tidak menghasilkan inovasi, tidak menghasilkan ide-ide maupun pengetahuan. Yang menghasilkan itu adalah manusianya. Karena itu peran organisasi adalah bagaimana memfasilitasi sehingga ide-ide itu, kreativitas itu bisa dikembangkan dengan cara organisasi memberikan fasilitas dan mekanisme maupun sistem yang relevan untuk mendukung terciptanya inovasi-inovasi baru.
Nah, karena itu saya kira dengan ini maka langkah kelima adalah bagaimana agar setiap pekerjaan itu memang sudah diarahkan pada upaya untuk menghasilkan inovasi. Sehingga seluruh gerakan di dalam organisasi itulah gerakan yang berorientasi pada upaya menghasilkan inovasi. Sehingga ini kalau terjadi secara berkelanjutan maka akan melahirkan apa yang disebut tadi dengan budaya inovasi. Dan kalau sudah menjadi budaya maka organisasi sudah nyaman di dalam menghasilkan, menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi, tentu berasal dari tuntutan masyarakat, karena di dalam organisasi atau birokrasi yang ada itu memang sudah orientasinya pada selalu berupaya bahwa kerja-kerja mereka itu dalam rangka untuk menghasilkan inovasi. Dan langkah terakhir saya kira adalah bagaimana organisasi itu memprioritaskan adanya keragaman. Jadi prinsip-prinsip dalam birokrasi yang selalu penyeragaman gitu, ini mulai harus ditinggalkan jika ingin kita menciptakan budaya inovasi. Karena itu keragaman baik dari sisi orang, ya, kompetensi, maupun unit-unit yang mampu dibuat dan saling terintegrasi itu merupakan kata kunci untuk bisa mudah menciptakan budaya organisasi, termasuk berkaitan dengan jenis kelamin, ras, usia, pendidikan, ya, jalur karir dan asal negara daripada pegawai itu mungkin jika itu digunakan maka itu harus menjadi bukan penghambat, ya, tetapi memanfaatkan keragaman itu dalam rangka untuk menciptakan inovasi yang justru lebih holistik dan lebih baik solusinya bagi kepentingan masyarakat. Saya kira ini yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana langkah-langkah yang diambil dalam rangka untuk membangun budaya inovasi dalam birokrasi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu di tema yang lain. Salam reformasi birokrasi.